Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan gambar kita. Jadi pada kali ini kita akan belajar memasang lantai. Langsung saja ya, kita akan buat lantai untuk lantai 1. Ada 3 ya, lantai ruang satpam, lantai WC, dan teras. Untuk membuat lantai di lantai 1, saya buka view lantai 1. Oke, seperti ini. Untuk membuat lantai, kita gunakan perintah floor yang ada di menu arsitektur ini, ya. Jadi kita langsung saja kita klik floor. Oke. Sebelum dipasang ya, sebelum dipasang kita buat dulu tipe lantainya. Jadi di sini kalau kita klik itu kan ada tipe lantainya. Nama tipe lantainya adalah generic 150 mm. Nah, kita akan membuat tipe lantai berdasarkan lantainya. Ya, ikuti saja perintah saya, nanti juga paham sendiri ya. Untuk membuat tipe lantai sendiri, caranya kita klik edit type. Kemudian kita klik duplicate. Kemudian kita beri nama untuk lantai 1 ya. Untuk lantai 1 kita kasih nama lantai titik 1. Kemudian spasi, kemudian kita berikan keterangan finishing lantainya. Jadi untuk ruang pos satpamnya finishing lantainya berupa granite tile. Kita ketik granite tile. Ukuran 60 kali 60 cm. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita klik OK. Oke, cukup itu ya. Kalau sudah kita klik OK, nah sekarang kita akan belajar cara memasang sketsa lantainya. Jadi untuk membuat sketsa lantainya, dilihat di sini. Di sini ada berbagai cara, bisa menggunakan line atau membuat objek ya, line, rectangle, polygon, dan lain-lain, atau menggunakan pick line. Saya tunjukkan dulu cara menggunakan line-nya. Caranya klik line, kemudian misalkan kliknya dari sini, klik dari ujung sini, klik. Ini komputer saya sedikit ngelag ya. Kemudian klik di sini, klik di sini, kemudian klik di sini, klik di sini, di sini, kemudian kita zoom ke ujung sini. Ini garisnya tebal ya, bisa kalian matikan, nyalakan ini thin line. Oke, jadi tadi dari sini ya, klik, klik, klik. Oke, kalau saya nyalakan lagi seperti ini ya. Kalau sudah escape. Nah, kita perlu membuat sketsanya dulu seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita centang OK. Nah, sudah jadi lantai. Kalau kita coba cek di view 3D arsitektur, nah seperti ini, sudah ada lantainya. Oke, ini lantainya nggak bisa diseleksi ya. Ini nggak bisa diseleksi. Oke, untuk kalau kayak gini kasusnya, kita nggak bisa menyeleksi lantainya. Itu kita seleksi dengan arahkan kursor ke pinggiran lantainya. Nah, baru bisa diseleksi. Nah, tapi kalau kayak gini nggak bisa diseleksi. Nah, biar kita bisa menyeleksi objek lantainya, padahal kan udah diklik tengah-tengah ini, saya sarankan kalian untuk menyalakan ini. Harus dinyalakan dulu, select elements by face. Kita klik, nanti kalau kita klik ini bisa ya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke lantai 1. Nah, ini sudah dibuat ya. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat lantainya lagi dengan cara yang berbeda. Saya akan seleksi lantai ini, kemudian saya hapus, delete, del.
Nah, sekarang saya tunjukkan cara membuat lantai dengan menggunakan pick line. Caranya masih klik floor. Oke, ini tipe lantainya benar ya. Yang ini. Kemudian kita akan gunakan perintah ini. Gunakan fitur ini, namanya adalah pick line. Cara pakainya kita klik pick line. Kemudian kita tinggal memilih garisnya. Saya akan pilih garis yang ini. 1. Yang ini. 2. 3. 4. 5. 6. Nah, jadi tinggal diklik-klik garis boundary-nya, garis batasnya. Kalau sudah seperti ini, kalau saya centang kayak gini, nah pasti bakalan error. Kenapa error? Karena sketsa yang kita buat itu harus tertutup. Sedangkan lihat di sini, ini kan garisnya terlalu panjang, harusnya berhenti di sini, ya. Ini juga terlalu panjang. Nah, ini berpotongan juga. Nah, error. Nah, solusinya kita hapus garis yang terlalu panjang menggunakan perintah trim. Perintah trim di Revit, caranya adalah ketik TR. Ketik TR tanpa enter. Nanti kursornya akan berubah seperti ini. Cara pakainya klik ini, klik ini. Kemudian yang ini klik ini, klik ini. Klik ini, klik ini. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kemudian saya centang. Nah, udah selesai. Terserah kalian mau caranya pakai apa ya, pakai line atau pakai pick line. Kemudian saya tunjukkan lagi ya. Misalkan ini saya hapus lagi. Kemudian saya buat lantai. Nah, saya akan tunjukkan contoh yang salah, contoh error ya. Misalkan saya akan klik pick line, ya kan? Kemudian saya klik ini, klik ini, klik ini. Nah, selanjutnya saya akan klik garis yang ini satu kali lagi. Ya, satu kali lagi saya klik. Klik. Nah, nanti akan muncul perintah bahwa ada garis yang overlap atau ada garis yang saling bertumpang tindih. Kalau saya close, misalkan kalian abaikan ya perintahnya, errornya. Kemudian kalian trim lagi dengan cara TR. Kalian klik, 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 klik. Ini unjoin, klik, klik. Nah, sudah selesai. Kemudian kalian centang. Nah, pasti akan muncul error. Nah, kalau ada yang error, lihat garis yang oranye itu adalah garis yang bermasalah. Ada masalah di sekitar sini. Terus kalau kayak gini gimana? Kalian klik continue. Berarti kan ada yang salah di sini. Barangkali ada yang saling bertumpang tindih garisnya, ada yang double garisnya. Kalau saya klik, saya delete. Oh, ternyata cuma satu garis. Ya udah benar tadi. Berarti saya undo dengan cara pencet Ctrl Z. Coba yang ini, diklik, kemudian delete, del. Oh, sudah saya hapus, kok ternyata ada satu lagi. Oh, berarti itu masalahnya karena ada garis yang saling bertumpang tindih. Kemudian kalau ini saya klik, saya delete, oh ternyata hilang. Berarti emang cuma ada satu garis di situ. Berarti udah benar. Saya Ctrl Z satu kali aja, ya. Habis itu dicentang. Nah, jadi tadi saya baru menjelaskan menjelaskan apa sih yang menyebabkan dalam membuat sketsa lantai itu error, ya. Misalkan terus ini cara mengedit lantai. Cara mengedit lantai itu kalian bisa klik lantainya, kemudian kalian lihat di bagian atas ada edit boundary, kalian klik edit boundary. Nah, nanti masuk ke mode pembuatan sketsa lantai. Misalkan saya kasih contoh salah dulu. Misalkan saya klik pick line lagi, kemudian klik ini lagi. Nah, akan error ya. Kan jadi sini ada dua garis yang saling bertumpang tindih. Kalau saya centang, error. Misalkan banget kalian tidak tahu errornya itu ada di mana. Kalau nggak tahu errornya di mana, ya udah. Daripada capek-capek nyari, mending kalian seleksi semua. Ya. Caranya diklik tahan,
escape. Caranya klik tahan seperti ini. Nah, untuk menyeleksi semua, kemudian di del semua, kemudian ulangi dari awal ya. Kalau memang kalian dapat error, terus nggak tahu errornya di mana, udah mending hapus saja semua, ulangi dari awal sketsanya. Pick line, klik, 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 TR. Kalau sudah enter, kalau sudah klik finish, oke selesai. Ya. Selanjutnya kita buat lantai untuk WC. Caranya kita klik floor. Kemudian kita buat tipe lantai baru. Karena di sini lantainya di sini menggunakan finishing yang berbeda. Finishingnya menggunakan keramik 40 x 40 cm. Maka jangan pakai tipe lantai granit ini ya. Kita klik edit type, kemudian kita klik duplicate. Kemudian kita ubah namanya, ini saya hapus, tetap lantai 1 ya. Kita kasih nama misalkan finishingnya keramik 40 x 40 cm. Oke. Nah, ini tipe lantai untuk membuat lantai WC di lantai 1. Kalau sudah klik OK. Nah, kebetulan karena WC itu bentuknya kotak ya, maka lebih cepat kalau kita gunakan rectangle yang ini. Jadi nggak pakai line satu-satu, nggak pakai pick line. Ya bisa sih pakai line maupun pick line, cuma lebih cepat menggunakan rectangle. Klik rectangle, kemudian klik dari ujung sini ke ujung sini. Kalau sudah selesai, centang. Ya. Kemudian kita membuat lantai teras ya. Lantai teras sambil ngecek apa? Garis gambar referensinya ya. Atau udahlah abaikan aja, saya masih ingat. Untuk membuat teras seperti ini ya. Kita klik floor. Untuk finishing terasnya kita gunakan granite tile. Maka kita pilih yang lantai 1 granite tile 60 x 60. Klik. Nah, terus selanjutnya sambil cek ya, saya lihat 11 dpp 1. Referensi PDF Posatpam, buka, tunggu loading. Nah, denah lantai 1. Nah, ini denah lantai 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kan terasnya kan ada lebarnya. Lebarnya itu 87,5 cm dihitung dari luar. Dari garis luar teras ke tengah-tengah dinding ya. 7,5 cm itu kan setengah dinding. Berarti dari luar teras ke garis terluar dinding itu 80 cm. Oke, berarti kayak gini caranya ya. Kalau saya buat itu, saya tunjukkan dua cara ya. Saya tunjukkan cara pakai line, klik ini. Kemudian saya mulainya dari sinilah. Klik. Klik. Kemudian jarak ke sini berapa? Sembarang dulu, sembarang. Kita klik. Terusan seperti ini. Seperti ini. Nah, kembali ke titik awal. Oke. Escape. Nah, jadi seperti ini, kan sesuai bentuk terasnya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengatur lebar terasnya. Kan lebar terasnya 80 cm. Caranya kita seleksi garis yang ini. Nanti di bawah akan muncul garis temporary dimension. Ini
lihat kaki dimensinya itu ke garis ini dan ke garis ini. Berarti ini kita klik, ubah menjadi 800, enter. Nah, sebelah sini sudah sesuai 80 cm. Sekarang yang ini, kita seleksi ini. Nah, lihat ini lebarnya 820 mili ya. Berarti kita klik, ganti menjadi 800, kemudian enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita centang. Itu cara satu, menggunakan line. Saya akan tunjukkan cara menggunakan pick line. Ini saya hapus saja lantainya. Cara menghapus lantai, kita klik kemudian delete. Nah, saya tunjukkan lagi. Kita klik floor. Kemudian kalau saya gunakan pick line, klik pick line. Kemudian klik garis ini, klik garis ini, klik garis ini. Nah, kalau penggunaan pick line itu bisa diatur offsetnya. Nah, di sini nih. Jadi daripada kita klik pakai garis, pasang, kita bisa dari awal masukkan nilai offsetnya seperti ini 800. Kemudian klik garis ininya lagi. Nah, lihat kalau rada ke kiri akan muncul garis putus-putus ya. Nah, dalam posisi seperti ini kalau kita klik, nah muncul dengan jarak 80 cm sesuai offset yang kita masukkan. Kemudian kalau kita arah yang sini, arahkan kursor ke sini, lihat. Jadi rada ke bawah kursornya ya, jangan ke atas. Kalau ke atas itu munculnya ke atas nanti. Diarahkan ke bawah sedikit seperti ini. Kalau sudah diklik, nah jadi sudah 80 cm. Oh, yang ini lupa diklik ya. Saya klik yang ini. Nah, kok ini ke atas ini. Saya salah. Oh, ini belum dihapus ini ya. Saya escape, escape. Saya seleksi, saya delete. Kemudian saya pick line. Kemudian ini kan 0 ya. Saya klik ini. Oke, seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal di trim, TR, klik, 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 klik. Oke, escape. Kalau sudah dicentang, nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pembuatan lantai di lantai 1 selesai. Sekarang coba kita cek di view 3D arsitektur. Nah, selanjutnya kita atur elevasi lantainya ya. Jadi kan yang lantai WC itu kan elevasinya harus lebih rendah daripada elevasi teras ini ya. Coba masuk ke view 3D arsitektur. Kemudian coba kalian nyalakan view, atau nggak usah lah, nggak usah biarin. Silakan masuk ke view lantai 1. Kita atur elevasinya di sini. Nah, elevasinya ini berapa dari lantai 1? Dia kalau kita klik elevasinya adalah 0,00 di sini. Kemudian terasnya rencananya itu elevasinya di sini ada nggak? Nggak ada. Elevasinya itu turun 3 cm dari lantai ini. Maka kita masukkan di sini nilainya. Ini dihapus. Turun 3 cm. Maka ini diganti minus 30. Kalau sudah enter. Atau apply. Jadi ini sudah turun 3 cm. Kemudian yang ini lantai WC inginnya itu elevasinya 3 cm dari teras. Oh, terasnya jangan 3 cm lah, terasnya itu 20 cm. 2 cm maksudnya. Kita seleksi, kita ganti ini menjadi min 20. Kalau udah klik apply, kemudian ini kita seleksi. Nah, biar elevasi WC-nya itu minus 3 cm dari lantai teras,
Maka di sini berapa? Bukan min 30 ya, bukan, tetapi minus 50. Karena ini kan minus 20. Min 50 kalau sudah klik apply atau enter ya, enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat sampai di sini pembuatan lantai di lantai 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke lantai 2. Nah, di lantai 2 kita buat lantainya. Langsung saja masuk ke floor. Kemudian karena ini lantai 2 ya, kita perlu membuat tipe lantai baru. Meskipun finishingnya sama ya, granite tile. Kita klik edit type. Kemudian kita duplicate. Nah, finishingnya mah sama, tetap granite tile 60 cm. Cuma di sini kita ganti lantai satunya menjadi lantai 2. Seperti ini aja, kita klik OK. Kemudian klik OK. Oke, sudah berubah. Sekarang langsung kita pasang. Terserah mau pakai cara apa ya. Kalau saya pakai pick line saja, klik pick line. Klik, 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 klik. Oke, seperti ini. Kemudian kita trim dengan cara pencet TR. Klik ini, klik ini. Ini. Nah, seperti ini saja cukup kalau sudah kita finish. Nah, kalau ada pesan seperti ini, kalian pilih don't attach ya. Fungsinya untuk apa nanti aja, nanti akan saya jelaskan ya. Pilih don't attach. Oke, kalau sudah seperti ini pemasangan lantai sudah selesai. Coba kita cek di view 3D arsitektur. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai. Coba kalian aktifkan section box. Section box itu apa? Section box itu ada di properties, cari section box di sini nih. Ini section box, kalian centang, apply. Nah, nanti akan muncul kotakan seperti ini ya. Kemudian kalau saya hilangkan section box-nya, apply, hilang. Kita mau gunakan section box, cuma kalau di view 3D, saya rasa simbol levelnya nggak usah ditampilkan lah, kita hidden saja, kita sembunyikan. Cara menyembunyikan objek di Revit, caranya pertama, kita seleksi dulu objek yang mau kita sembunyikan, yang mau kita hidden. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih hide in view, kemudian pilih elemen. Nah, akan tersembunyi. Hanya saja saya kan ingin menyembunyikan ini semua. Ini semua ingin saya sembunyikan. Kalau diklik, klik kanan, hide in view, elemen, bisa sih, cuma kan lama. Cara cepatnya gimana? Saya undo dulu ya, saya undo, Ctrl Z. Nah, karena semua ini itu masih satu kategori, biar cepat adalah kalian seleksi salah satu levelnya, terserah yang mana aja, misalkan yang ini. Kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian pilih hide in view. Nah, kalian pilihnya yang kategori. Karena ini semua kategorinya sama, yaitu sama-sama level ya. Maka kalau saya pilih kategori, nah semuanya ikut hilang. Nah, saya rasa untuk view 3D, mendingan di hidden aja sih. Selanjutnya, kita nyalakan lagi section box-nya. Kita apply. Nah, jadi nanti kotakannya itu cuma di sekitar objek. Nah, fungsi dari section box itu buat apa sih? Jadi namanya saja section box atau kotak potongan. Kalau kita seleksi section box-nya, nah nanti di setiap sisinya itu ada kontrol. Ini bisa kita tarik
ya. Misalkan yang bagian atas ini, caranya kita klik, tahan, tarik atas, lepas. Kita klik tahan, tarik bawah. Nah, klik tahan, tarik bawah. Nah, fungsinya untuk memotong. Ini komputer saya sedikit lemot. Nah, klik tahan, tarik, lepas. Nah, ya, seperti ini. Kemudian yang sisi ini juga bisa kita klik tahan, tarik, lepas. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat tampilan lantainya. Ini kan garisnya tebal-tebal seperti ini. Kita bisa atur biar garisnya tipis dengan cara menyalakan ini, thin line. Kita klik, nah garisnya tipis. Kemudian ini kok dindingnya mengambang. Ya, kan harusnya ke bawah. Itu urusan nanti aja ya, nantilah bisa kita perbaiki. Yang penting kalian gambarnya sudah seperti ini. Kalau saya klik right, lihat ini ada ini 00, yang ini min 50, yang ini klik min 2 cm. Nah, itu saja. Kemudian saya matikan section box-nya. Oke. Sampai di sini cara pemasangan lantai sudah selesai. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.